Untuk video yang ini kita akan membahas beberapa saham pilihan ya. Untuk saham-sahamnya sesuai judul kita urutin aja, tapi sebelumnya disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama kita akan cek dulu saham Bank BNI ya. Bank BNI hari ini turun cukup dalam 3,77% ke level 4.980 ya, di area sini. Kalau kita lihat untuk transaksi BBNI, coba hari ini kenapa turun cukup dalam. Untuk BBNI hari ini asingnya keluar 29,5 M, sebenarnya sih nggak gede-gede banget ya. Coba kalau kita lihat lebih detail untuk hari ini yang distribusi di saham Bank BNI tanggal 20 Mei. Secara keseluruhan sih emang didistribusi ya, ini kelihatan sekali. Ya, untuk asingnya yang keluar ada BK, RX, AK, DX, KZ ya. Ini bukan asing sih, cuman asingnya BKK ya. BK-nya netzel 10,8 M, AK-nya netzel 27,3, dan lokalnya pun ada yang distribusi yaitu RX. Untuk RX ini malah 100% jualan ya, jadi nggak melakukan pembelian sama sekali di BBNI. Jadi seluruh transaksinya jualan untuk RX versi lokal. Kemudian DX netzel 23,8 M, KZ netzel 17,4 M. Jadi sebenarnya lokalnya pun ada yang distribusi, asingnya netzel, jadi double ya, harga sahamnya turun cukup dalam. Hati-hati untuk besok kalau masih merah ya. Untuk saham BBNI itu supportnya ada di level sini ya, pantau aja area 4.880 890 itu area support terdekat untuk saham BBNI. Jadi kalau langsung merah jangan buru-buru entry, pantau area supportnya ini apakah akan pullback atau malah jebol support. Kalau jebol support ya mending wait and see aja. Mungkin seperti itu sih untuk saham BBNI. Tapi kalau untuk jangka panjang mau entry di level harga saat ini atau udah float kemarin masuk malah floating loss ya, di hold aja sih untuk saham BBNI. Kemungkinan kalau emang belinya pakai uang dingin ya nanti bisa rebound lagi ya, tinggal nunggu momen aja. Oke, itu untuk saham Bank BNI sih. Kembali ke disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kayak kalau lihat transaksi hari ini untuk besok sih kayaknya ada potensi masih merah di awal market ya, jadi pantau area supportnya 4890, apalagi kalau IHSG merah, kemungkinan untuk BBNI juga bisa ikut-ikutan merah. Oke, itu untuk saham Bank BNI ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BRIS hari ini juga koreksi turun ya, close di area supportnya 2470 ya, pas di area support. Jadi untuk besok Selasa ya, mungkin lihat di awal marketnya gimana. Kalau langsung hijau, disclaimer buat teman-teman yang mau spekulasi buy ya, siapa tahu bisa rebound naik. Nanti target price nya cukup tinggi sih, untuk resistennya di 2800. Kalau mau taking profit nggak mesti di resistensi, sekiranya di area 2750 atau di level 2650 ya udah cukup profitnya. Sekiranya berat buat naik lagi ya diamankan aja sih untuk trading ya. Ini pas di area support beberapa kali juga mantul sih di level 2470 ini. Jadi untuk besok lihat di awal marketnya gimana. Kalau langsung merah mending wait and see aja dulu, jangan buru-buru buat entry ya. Tapi kembali lagi disclaimer. Coba kalau kita lihat untuk asingnya apakah keluar atau enggak. Kalau asingnya keluar ya udah, potensi untuk besok bisa merah di awal market ya. Soalnya hari ini asingnya netzel 5,2 M. Padahal Jumat kalau nggak salah masuk ya. Oh, keluar sih, Jumat kemarin keluar, hari ini keluar lagi. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham BRIS hari ini tanggal 20 Mei, ini bisa kita lihat bareng-bareng. Secara keseluruhan ada sedikit distribusi. Yang jualan paling banyak ZP ya, ZP nya versi asing. Untuk lokalnya net buy itu pun nggak banyak-banyak banget, jadi ada sedikit distribusi. Harga sahamnya turun ke area support. Untuk besok secara teknikal sih lihat di awal market. Kalau langsung hijau ya disclaimer, kalau mau spekulasi buy ya untuk trading atau swing. Untuk target price pertama ya secara historinya di level 2650, breakout di atas itu ngejar 2800. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham BRIS ya. Kalau langsung merah mending wait and see aja dulu, jangan buru-buru entry. Oh ya, kalau langsung merah supportnya kalau secara Fibonacci cukup dalam ya, di 2130-an.
Tapi kalau melihat hari ini itu sebenarnya asingnya keluar juga nggak banyak-banyak banget ya dibandingkan asing yang akumulasi beberapa waktu yang lalu. Mudah-mudahan sih kalaupun jebol support ya koreksinya atau penurunan selanjutnya nggak dalam-dalam banget. Kalau secara histori ada di level 2370 ya, itu support terdekatnya untuk saham BRIS kalau misal besok langsung merah. Jadi kalau langsung merah pantau di area dekat 2370-an ini, apakah ada yang jaga atau enggak ya, lihat bid overnya gimana. Oke, itu untuk saham BRIS. Kembali ke disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham BBTN yang hari ini malah turun. Ini untuk saham BBTN gagal breakout ya. Kemarin mencoba breakout sih gagal, belum berhasil. Hari ini juga mencoba lagi tapi gagal, malah ditarik turun sampai minus 2,31% ke level 1270. Kalau secara teknikal kurang bagus ya, karena misal besok turun untuk saham BBTN itu bisa ke 1200-an, ini cukup 1215 ya, cukup dalam untuk supportnya. Coba kita lihat ya untuk transaksi BBTN hari ini tanggal 20 Mei. Kalau kita lihat sekilas sih didistribusi oleh AK ya, AK-nya yang keluar juga versi asing nih, asing dan lokal. Jadi untuk AK asingnya net sell 3,4 M, AK lokalnya net sell 5,3 M. Lokalnya ada yang distribusi yaitu AK, asingnya net sell, harga sahamnya turun. Untuk BBTN, untuk asingnya secara keseluruhan hari ini keluar 7,5 M. Untuk besok kalau langsung merah mending wait and see aja dulu sih. Atau buat teman-teman yang kalau untuk jangka panjang mau entry di harga berapapun untuk saham BBTN, yang enggak berapapun sih, di bawah 1300 lah, itu sebenarnya menarik ya kalau untuk jangka panjang lah. Jadi kalau mau mulai nyicil-nyicil di harga saat ini juga menarik juga sih. Buat teman-teman yang floating loss ya deal aja, misal kemarin sempat ambil di area 1360, 1400 itu masih berani buat di hold ya. Yang penting sabar aja dan belinya nggak pakai duit panas. Kemungkinan juga nanti rebound sih kalau menurut saya, tinggal nunggu sentimen bagus ya. Sebenarnya apa ya sentimennya BBTN? Kalau kita lihat di sini BBTN ya, untuk pendapatan kuartal satunya sih naik ya, malah masih bertumbuh, itu cukup bagus ya. PBB nya 0,5 loh, BBTN 0,58 dan ROE nya 11% ya. ROE nya aja udah hitungannya lumayan ya, di atas bunga deposito paling enggak. Dengan PBB 0,5 itu cukup menarik, apalagi kalau kita lihat dividend yieldnya 3, ya ini bagi dividen lah minimal. Jadi ada potensi dividen, juga ada potensi capital gain kalau hold untuk saham BBTN, dan potensi capital gainnya juga hitungannya cukup ini ya, cukup menarik di harga 1270 ini untuk saham BBTN ya. Cuman emang musimnya aja ini sih yang kurang pas ya, yang belum muncul lah, belum apa ya, belum tiba mungkin ya untuk musim-musim fundamentalis. Soalnya saat ini yang jadi saham-saham dengan harga atau kenaikan tertinggi ya itu saham-sahamnya Pak BP ya. Kalau untuk saham-saham fundamental bagus seperti BBTN, ASI, perbankan, BBRI juga, Telkom, ASI itu juga lagi di bawah ya, di bottomnya. Jadi lagi belum musimnya mungkin ya. Mudah-mudahan BBTN ya ini sih bisa breakout dalam waktu dekat ya, mudah-mudahan. Kalaupun nggak breakout, sideways di area sini, mungkin skenario-nya akan seperti itu. Oke, itu untuk saham BBTN. Selanjutnya kita akan cek saham Arto. Ini yang harganya hari ini malah naik ya, bank digital yang satu ini naik cukup tinggi 2400 dan close pas di area resistennya. Mungkin buat teman-teman yang udah ambil posisi dan floating profit tadi sempat taking profit ya, selamat ya, selamat menikmati. Masih belum berhasil breakout sih, mencoba breakout, semoga aja besok langsung dibuka hijau dan paling nggak nutup gap berarti ke 2530 ya. Kalau menutup gap paling nggak ke 2530. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham Arto
Arto tanggal 20 Mei untuk aslinya keluar loh 3,8 M. Terus siapa yang naikin? Kalau kita lihat di sini Arto hari ini secara keseluruhan nggak ada yang akumulasi banyak sih sebenarnya ya. Market utamanya CC, PD, CC-nya net sell 2,2, PD-nya net buy 3,4 M. Kalau lihat transaksi hari ini tanggal 20 Mei untuk saham Arto, besok ini sih kayaknya ada potensi koreksi turun sih, apalagi ini hari ini gagal breakout ya. Ada potensi koreksi turun, tapi lebih pastinya lihat besok di awal marketnya gimana ya. Kalau tiba-tiba berhasil breakout dan ada yang jaga harga di area supportnya, ya itu ada potensi paling nggak menutup gap ke 2530. Nah, tapi kalau langsung merah amannya wait and see aja dulu. Mungkin seperti itu sih untuk saham Arto ya. Soalnya untuk hari ini naik cukup tinggi 4,80%, itu belum ada yang akumulasi banyak atau nggak saya akumulasi banyak ya untuk saham. Untuk besok lebih amannya wait and see. Lihat dulu di awal marketnya gimana. Lihat bid overnya ya, kalau tiba-tiba breakout apakah ada yang jaga harga atau enggak. Oke, itu untuk saham Arto ya. Untuk supportnya cukup dalam, ada di 2000 kalau misal besok gagal breakout, tapi kalau berhasil breakout resisten kalau secara Fibonacci ke 2670. Tapi kalau buat ke area sini ya yang enggak ada yang pasti juga ya. Lebih aman ini sih kalau sampai habis nutup gap 2530 ada tanda-tanda mau balik lagi turun, yaitu mending cut aja di saham Arto buat trading. Cukup menarik kalau tingkat volatilitasnya tinggi. Oke, itu untuk saham Arto. Kembali lagi disclaimer ya. Selanjutnya kita akan cek saham Pegas. Pegas hari ini naik ya, ngegas naik 3,9%. Hitungannya sih lumayan tinggi ya untuk saham Pegas. Beberapa hari terakhir ketika harganya turun sideways itu aslinya masuk terus dan akhirnya hari ini berhasil naik ya. Breakout di atas 1530, harga tertingginya beberapa hari terakhir ketika sideways. Hasil breakout di atas trend sideways-nya dan ada potensi ngejar 1630 untuk besok sih kalau secara teknikal. Resistennya ada di 1625, 1630. Jadi pantau aja area resistennya ini. Berat buat breakout, nggak ada salahnya buat diamankan ya. Takutnya gagal breakout malah turunkan, sayang. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk saham Pegas. Apakah aslinya masih masuk? Untuk hari ini tanggal 20 Mei. Pegas aslinya keluar loh, hati-hati untuk besok ya. Ini hari ini aslinya keluar 10 eman. Yang keluar untuk saham Pegas hari ini tanggal 20 Mei itu ada AK Netzel 15,5 M, kemudian AG Netzel 4,3 M, YU Netzel 2,0 M, BK Netzel 1,5 M. Kemudian yang masuk untuk aslinya CZP, CC cuman setelah nilai lebih banyak yang keluar. Aslinya Netzel, lokalnya net buy. Jadi untuk hari ini Pegas itu naik itu karena lokal ya. Kalau kita lihat transaksinya di sini diakumulasi oleh lokal, yaitu CC dan MG. MG-nya net buy 21 M, CC net buy 27,7 M. Mereka berdua jadi untuk CC di 1576, MG 1554. Berarti untuk MG floating profit ya, walaupun nggak terlalu tinggi. Kemudian untuk YP floating loss 1 poin aja ya, hampir BIP lah. Untuk besok sih mungkin kalau langsung naik ya, kalau bisa dibuka hijau ya, ini resistennya ada di 1625, 1630. Kalau melihat transaksi hari ini aja sih agak ragu ya buat Pegas besok breakout di atas 1625. Mungkin kalau nggak koreksi malah cenderung ini sih sideways. Kalau naik ya ini target price-nya di 1625, berat breakout mending diamankan ya, takutnya nanti dibanting turun. Oke, itu untuk saham Pegas. Coba kalau kita lihat untuk laporan kuartal satunya di harga saat ini, apakah masih cukup menarik untuk saham Pegas. Kuartal satunya naik loh, jadi sentimennya cukup bagus ya. Pendapatan kuartal 1 tahun ini dibandingkan 3 tahun kuartal 1 terakhir itu paling bagus, dan estimasinya cukup positif untuk tahun 2024 ini untuk saham Pegas.
Dari dengan PBW 0,8 kali dengan RW 17%, ya lumayan menarik sih, nggak mahal-mahal, cenderung murah ya. Yieldnya juga lumayan loh, ini 8% kalau kita lihat di sini. Untuk saham bekas tahun ini kira-kira akan bagi dividen berapa? Mungkin buat teman-teman yang udah tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau kita lihat di sini untuk RUPS-nya tanggal 30 Mei ini. Jadi tunggu aja, kalau melihat menjelang RUPS harganya rebound naik biasanya sih bagus ya untuk RUPS-nya, untuk harga saham. Cuman ya perlu hati-hati juga sih, kalau misal besok gagal breakout di atas 1630 1625 mending diamankan. Tapi kembali lagi disclaimer ya, itu keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham bekas. Selanjutnya kita akan cek saham Medco yang hari ini terbang cukup tinggi, berhasil breakout naik 8% lebih loh ya. Jadi yang ambil di area support ini lumayan nih, kalau nggak taking profit tadi hari ini ngegas ya 8% lebih. Kalau secara teknikal kan ini berhasil breakout dan naik sampai ke 1400-an 480 ya. Yang balik lagi ke waktu yang dulu ya, untuk resistennya ada di 1600 dan supportnya 1410 itu udah jadi support untuk saham Medco. Kalau kita lihat di sini naiknya hari ini untuk saham Medco di asing keluar 13,9 M. Untuk saham Medco kalau nggak salah sih sebagian saham yang floating itu dipegang lokal lah ya, kalau nggak salah sih. Medco kita lihat di sini ada yang akumulasi hari ini yaitu CC versi lokal ya, akumulasi 43,5 M dan untuk aslinya net sell. Nah, tapi asingnya jualan pun nggak lebih gede CC akumulasi, jadi harga sahamnya naik ya. Yang jadi market utamanya CC net 45,5 M, AVGB nya di 1470 berarti posisinya floating profit cuman 10 poin aja ya di sini ya. Jadi mudah-mudahan masih bisa naik di awal market ya, kalau bisa langsung hijau. Target terdekatnya itu kalau secara histori ada di 1510 1520 ya, 1520. Jadi kalau langsung hijau itu pantau aja level 1520, berat buat breakout atau ada potensi malah turun mending cut aja sih, ambil taking profit, takutnya bisa ke area support yang lebih dalam kan, sayang ya. Nanti mending ambil di area support lagi, kalau naik cut. Kalau kita lihat untuk transaksinya ya, ini hari ini ada yang akumulasi CC, jadi mudah-mudahan di awal market bisa hijau dulu ya. Uji resisten terdekatnya di 1520, kalau bisa breakout ya bagus, ada potensi ke 1600. Oke, itu untuk saham Medco. Kembali ke disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Adaro ya. Kita akan bahas untuk saham Adaro hari ini naik 1% lebih, walaupun ya sempat turun tadi, cuma nggak terlalu serem, kemudian naik. Untuk candlenya sih sebenarnya masih kurang menarik ya, masih sepi-sepi aja. Kalau kita lihat transaksi untuk saham Adaro, hari ini aslinya masuk loh, dan hitungannya lumayan banyak ya, 17 M-an lebih, 17,5 M. Kemudian untuk lokal lebih detail hari ini untuk saham Adaro tanggal 20 Mei secara keseluruhan sih ya BK-nya versi asing, jadi aslinya net buy, dan lokalnya pun ada yang akumulasi yaitu BBRF ya. Untuk BB ini net buy 12,4 M, lokalnya ada yang akumulasi, aslinya net buy, harga sahamnya naik ya. Mudah-mudahan aja untuk besok masih bisa naik ya di awal market saham Adaro. Kalau kita lihat di sini hari ini market utamanya BB loh, dan BB nya net buy 10,3 M, AVG-nya di 2900 berarti floating profit cuma 10 poin aja. Tapi BB ini bukan tipikal yang ini ya, market maker banget di suatu saham ya, sepengetahuan kemarin kita lihat historinya ya. Jadi mungkin untuk saham Adaro ini selama nggak jebol aja sih di bawah 2840, mudah-mudahan aman buat teman-teman yang punya posisi tanpa floating profit. Target price nya secara Fibonacci cukup tinggi ya, ada di 3000
nggak harus sampai ke area sini sih, karena belum tentu juga ya. Misal naik kita kira-kira cukup aja tujuannya untuk trading, ya mending diamankan sih, lebih aman seperti itu. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham Antam. Hari ini naik cukup tinggi, 2% lebih ya, bahkan tadi sempat uji resistennya di 1670, cuman masih belum atau gagal breakout ya. Kalau secara teknikal sih ya ini sih untuk saham Antam. Resistennya harga tertinggi hari ini di 1670 dan supportnya ada di 1620. Hari ini untuk saham Antam langsung dibuka hijau ya, di awal market open gap atas langsung naik, uji resisten gagal, turun lagi, ninggalin sedikit gap up. Kalau menutup gap untuk besok ya turun dulu, tapi kalau naik bisa breakout bagus, ada potensi naik lagi lebih tinggi ke 1740 ya. Apalagi untuk saham Antam ini kita tahu sendiri ya, sentimennya cukup bagus, 100% profit tahun kemarin dibagikan kepada para investornya. Jadi investornya nggak kecewa-kecewa banget ya setelah menderita, ya nggak menderita sih, setelah bertahan dari floating loss, misal ambil di atas ya, paling nggak kerja keras Antam buat dapatkan profit di bagian para pemegang saham. Jadi nggak mengecewakan banget mungkin buat para investor, sahamnya bisa rebound naik. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham Antam, tanggal 20 Mei ya, aslinya masuk lumayan 16 eman. Kalau kita lihat di sini terus saham Antam sebenarnya yang masuk sama yang keluar ini nggak beda jauh ya. Ya, tapi aslinya netp ada BK, ZP, RX yang masuk, BK-nya netp 16 eman, ZP-nya netp 12,9. Yang keluar paling banyak AK. Jadi yang keluar AK lo asing, KZ-nya lokal. KZ lokal ini malah 100% jualan untuk saham Antam. Jadi untuk besok sih mungkin buat patokan ini aja ya. Kalau mau entry di tengah-tengah saat ini agak nanggung karena ini mendekati resisten, takutnya malah turun ya, nutup gap ke 1630 kan sayang. Ini aja sih buat patokan support resistennya. Kalau melihat transaksi hari ini kayaknya ada potensi untuk besok masih sideways mungkin, atau konsolidasi di range area 1620 sampai 1670. Jadi kalau sideways saya lebih aman entry dekat area support ya, nanti taking profit dekat area resisten. Kalau kita lihat untuk transaksinya ya seperti ini sih untuk saham Antam ya, yang masih sama yang kan nggak beda-beda jauh, malahan ya keluar ini hitungannya lumayan banyak ya. Market utamanya suka net sell, yaitu net buy untuk market utamanya yaitu sesi 1657, AVGB nya berarti floating plus 2 poin ya, 1567. Nah, oke, itu untuk saham Antam ya. Selanjutnya kita akan cek saham MDKA, ini yang aslinya juga hari ini masuk lumayan banyak. Harganya naik ya, di awal market langsung open gap atas, nah turun nguji supportnya kemudian naik. Untuk level harga saat ini di tengah-tengah ya. Untuk resistennya ada di 1910, sorry 2910, 2915 itu resistennya, dan supportnya harga terendah hari ini 2770 itu area support untuk saham MDKA. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini, MDKA tanggal 20 Mei ada RF yang jualan ya, 139 M. Ini didistribusi oleh RF.
RF-nya versi lokal, dan yang nampung untuk lokalnya ada CCYU, kemudian untuk aslinya yang nampung ada ZP BKKZ. Jadi untuk hari ini MTK NetPay ditampung asing ya, lokalnya jualan ditampung asing sebanyak 65M. Jadi untuk besok sih karena naik ya, aslinya masuk. Kalau langsung merah mending wait and see ya, tapi kalau langsung hijau buat teman-teman yang floating profit, untuk target profitnya bisa ke 29, 20, 29, 10. Pantau aja RS itu gagal atau berapa breakout kalau mau diamankan ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, menurut saya ada potensi kalau nggak sideways, mudah-mudahan naik dulu uji resistannya. Oke, itu untuk saham MTKA. Selanjutnya kita akan cek saham Inco ini yang hari ini terbang cukup tinggi, 8/7,52% ya. Jadi langsung breakout ini, open gap atas, naik, breakout, naik lagi lebih tinggi, close di 5150. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Inco hari ini tanggal 20, aslinya masuk cukup banyak, 124M ya. Jarang-jarang kalau kita lihat beberapa hari terakhir ini bisa di kitchen di ini ya, di Inco. Coba kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini, Inco kalau kita lihat tanggal 20 Mei secara keseluruhan sih sedikit akumulasi sih, AKBK, cuman yang masuk ini didominasi asing ya, dan yang jualan lokal untuk saham Inco. Harga sahamnya naik cukup tinggi ya, mudah-mudahan untuk besok kalau koreksi nggak jebol di bawah 4.990, 4.990 itu kayak area 5.000 ini sih ya. Kalau turun pantau aja area sini kalau mau entry. Kalau lihat beberapa hari terakhir historinya untuk saham Inco, setelah 2 hari naik cukup tinggi, koreksi ke area support, kemudian mantul naik ya. Bisa kayak gini lagi polanya ya, seperti ini ya. Ini kan breakout naik, nanti koreksi turun uji area support, naik, rebound. Nah ya, mungkin skenario akan seperti itu kalau bagus ya. Kalau skenario sama seperti beberapa hari yang lalu. Jadi lihat di awal market, kalau langsung merah jangan buru-buru entry, pantau di area support ya. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham Inco. Resistennya cukup tinggi untuk level harga saat ini, kalau naik terus mulai bullish bisa ke 5820. Untuk fundamentalnya juga ya bagus ya untuk saham Inco, nggak usah diragukan. Itu untuk saham Inco. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham SMGR ya, yang ini malah turun terus. SMGR hari ini turun 1,72%, di awal market langsung open gap bawah, naik dikit kayaknya berat, malah diturun lagi ya. Untuk resistennya di 4080 sudah jadi resistennya, dan supportnya cukup dalam, ada di 28450. Di harga saat ini sebenarnya secara valuasi murah ya untuk saham SMGR ini kalau kita lihat transaksinya. Tapi walaupun murah, kalau nggak ada yang akumulasi, malah hari ini di distribusi KZ 51M ini ya berat juga ya buat ribuan. Yang nampung asing juga sih, KZ-nya versi asing yang jualan KZYU. Yang nampung AK, BK, DP, ZP versi asing ya. Kalau kita lihat secara keseluruhan untuk SMGR hari ini aslinya net sell 36M, untuk lokalnya net buy, tapi untuk transaksi hari ini secara nilai didominasi oleh asing ya. Dan untuk besok mungkin kalau mau untuk investasi jangka panjang ya lumayan berani sih entry di harga saat ini untuk saham Inco, di saham SMGR ya. Nanti di saat ini lumayan berani kalau untuk jangka panjang ya. Tapi kalau untuk trading kurang rekomendasi untuk saat ini karena masih bearish. Kalau lebih bagus kalau mau trading itu ketika tren suatu saham bullish ya kalau untuk trading. Tapi kalau untuk investasi jangka panjang, ketika harga sahamnya bearish dan itu udah kira-kira berada di area bottom atau support kuatnya, itu dicicil aja. Seperti SMGR ini hitungannya di area support kuat sih kalau menurut saya. Soalnya kalau kita lihat historinya SMGR BB-nya cuma 0,6 kalau nggak salah di harga saat ini. 0,6 kan, ini malah mau 0,62.
Oke, itu untuk sama SMGR dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisis kita pada video ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.